Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan bagaimana tutorial untuk menyiapkan obat injeksi intravena. Yang pada kesempatan kali ini berupa yang pertama adalah ampul dan yang kedua adalah vial. Sebelum melakukan tindakan penyiapan obat, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk menyiapkan obat injeksi. Kita langsung saja. Yang pertama adalah di sini ada obat injeksinya itu sendiri. Kita ambil sampel yaitu omeprazol berbentuk vial. Kemudian yang kedua ada obat ampul, obat injeksi ampul. Ini kita ambil sampelnya adalah ranitidin. Kemudian yang berikutnya ada disposable syringe 10 cc. Ini untuk nanti pengoplosan omeprazol. Kemudian yang berikutnya ada disposable 3 cc. Kemudian ada juga kasa. Ini kasa berfungsi ketika kita mematahkan ampul agar tidak terjadi cedera pada jari kita. Kemudian yang berikutnya ada cairan steril. Ini berfungsi untuk oplosan obat, mengoplos obat. Kemudian yang berikutnya ada alcohol swab. Terus ada juga label untuk memberi nama obat injeksi tadi. Kemudian yang berikutnya ada hand untuk mencuci tangan. Kemudian ada instrumen ya yang kecil. Kemudian yang berikutnya ada bengkok untuk membuang nanti sisa-sisa obat. Yang berikutnya ada juga handspoon. Kemudian alat tulis, pulpen, dan juga yang terakhir adalah kertas untuk pendokumentasian. Ya, itu dia persiapan yang harus disiapkan ketika kita akan melakukan penyiapan obat injeksi. Seperti apa menyiapkannya? Kita langsung saja. Baiklah, sebelum menyiapkan obat, jangan lupa bahwa kita perlu hand hygiene dulu ya. Oke, setelah melakukan hand hygiene, kemudian yang selanjutnya kita pakai sarung tangan ataupun handspoon. Bagaimanapun juga, alat pelindung diri tetap dipakai untuk menjaga tangan kita nanti terkena pecahan ampul atau bisa saja nanti ada dari vial itu sendiri ya. Setelah kita memakai handspoon, selanjutnya kita persiapkan apa saja yang akan dibutuhkan pada penyiapan obat injeksi ini. Yang pertama adalah kita akan menyiapkan obat injeksi berbentuk vial dulu. Yang dibutuhkan adalah aquabides, cairan steril itu sendiri, kemudian dispo 10 cc ya. Sebelum melakukan penusukan, alangkah baiknya kita oles dulu bagian yang akan ditusuk, baik itu obat vial maupun aquabides itu sendiri dengan alcohol swab. Didesinfektan dulu seperti ini. Untuk omeprazol ini pengencernya yaitu 10 cc. Jadi kita ambil cairan aquabidesnya 10 cc.
Setelah siap cairan pengencernya, kemudian kita siapkan obat vialnya. Kita buka bagian penutupnya yang berbentuk besi, mau setengah, mau full juga boleh. Kemudian jangan lupa untuk didesinfektan kembali si ujung vialnya ini yang ada karetnya. Ya. Setelah itu kemudian kita masukkan cairan pengencer tadi 90 derajat seperti ini. Kemudian kita masukkan cairannya ke dalam. Kita boleh keluarkan lagi udaranya. Oke. Setelah masuk semua cairannya, yang tadinya si jarum spet itu berada di atas, ya, lihat berada di atas seperti ini. Ketika sudah masuk seluruh cairannya, kita langsung tekan sampai bawah si ujung spetnya ini. Kemudian kita balikan. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah nanti ketika kita akan menyedot si obat yang ada di pial ini. Kita boleh aduk dulu agar si obat dan juga pengencernya larut. Kita lihat ketika semuanya sudah larut, kemudian kita dorong si udara tadi. Tarik dulu, seperti ini, ditarik sampai si jarumnya itu berada di dasar paling bawah pial. Kemudian kita dorong si udaranya seperti ini. Nah, sehingga si obat yang ada dalam pial dia akan keluar sendiri tersedot oleh dispo siring tersebut. Ya, kemudian kita keluarkan si udaranya dengan cara membentuk-bentuk bisa atau menyentil-nyentil juga bisa ya. Kita keluarkan seperti ini. Ya. Setelah siap, jangan lupa kita untuk memberi label. Dikhawatirkan nanti kita tertukar dengan pasien lain untuk menghindari tertukar obat. Yang paling penting adalah yang pertama nama pasiennya, kemudian yang kedua jenis obatnya, kemudian nomor rekam medik, dan juga waktunya kapan. Setelah diberi label, kemudian kita kembalikan ke bak instrumen seperti ini. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu menyiapkan obat dalam bentuk ampul. Untuk menyiapkan obat dalam bentuk ampul, kita tidak memerlukan aquabides lagi. Kita simpan saja. Kemudian kita ambil dispo yang sesuai dengan volume obat tersebut. Kebetulan pada ranitidin ini adalah volumenya 2 ml. Jadi kita membutuhkan dispo 3 ml saja, sudah cukup. Kita langsung siapkan seperti ini. Disponya kita buka. Nah, seperti ini. Kita gunakan kasa, kemudian kita lihat di bagian ampul itu biasanya ada tanda. Ya, di sini ada tanda warna ungu ya, warna ungu, atau ada juga biasanya ada yang warna putih atau tergantung warna, pokoknya ada titik berwarna. Nah, bagian itulah yang nanti kita akan patahkan. Kemudian kita gunakan kasa ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pecahan ampul mengenai lengan kita ataupun mengenai jari kita. Pastikan
di dalam kepala ampul ini sudah tidak ada obat. Jika masih ada, nah jika seperti ini, di sini masih ada obat di kepala ampulnya, maka kita lakukan pemutaran untuk menjatuhkan si cairan obat yang ada di atasnya. Atau jika masih susah, maka kita bisa melakukan penyentilan seperti ini sampai si obatnya turun ke bawah semua. Ya. Kemudian kita posisikan tadi yang ada titiknya itu menjauh dari tubuh, ya, menjauh dari tubuh. Jadi bukan menghadap ke tubuh, tapi menjauh ke tubuh. Kemudian kita balut dan kita patahkan keluar dari tubuh, ya, keluar menjauh dari tubuh seperti ini. Kita balut dulu dengan kasa, kemudian kita patahkan. Nah, ya, setelah patah tutup ampulnya. Kemudian selanjutnya kita langsung ambil saja si obat dengan posisi 90 derajat. Bisa seperti ini kita ambil. Ataupun ada satu hal yang penting, bahwa untuk ampul ini walaupun posisinya dibalikkan seperti ini, dia tidak akan tumpah. Jangan lupa untuk mengeluarkan udaranya, bisa dengan diketuk-ketuk atau bisa dengan disentil-sentil seperti ini, ya. Setelah siap, jangan lupa kita untuk memberi label. Kita beri yang pertama adalah nama pasiennya, kemudian nomor rekam medik, jangan lupa, nama obatnya sendiri, dan juga waktunya kapan. Ya, setelah kita kasih label, kemudian kita tempel di siring tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan kembali ke bak instrumen. Ya, kita tutup. Dan setelah itu alat-alat yang sudah digunakan kita rapikan kembali. Dan juga ada hal yang penting dalam menyiapkan obat, yaitu kita harus menyiapkan secara tujuh benar. Apa saja sih tujuh benar itu? Yang pertama adalah benar pasien, kemudian yang kedua adalah benar obat, yang ketiga adalah benar dosis, yang keempat adalah benar waktu, kemudian yang kelima adalah benar cara pemberian, dan yang keenam adalah benar expired date-nya. Untuk yang tadi kita ambil contoh bahwa expired date-nya itu adalah tahun 2020 semuanya obat-obatannya. Dan yang terakhir adalah benar dokumentasi. Sehingga kita siapkan alat tulis tadi untuk mendokumentasikan bahwa obat ini sudah disiapkan. Dan demikianlah tadi cara menyiapkan obat dalam bentuk vial dan juga ampul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Dunia Keperawatan untuk update video kesehatan lainnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.